Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang spasial yang awalnya membentuk beberapa celah spasial akhirnya tidak bisa menahan sebelum akhirnya menjadi lubang spasial besar di depan banyak tatapan terkejut. Bersamaan dengan erosi dua energi menakutkan, lubang spasial yang awalnya membentuk beberapa celah spasial akhirnya tidak bisa menahan sebelum akhirnya menjadi lubang spasial besar di depan banyak tatapan terkejut. Tinju petir raksasa dan api lotus 3 warna mulai berfluktuasi mengikuti pertumbuhan lubang hitam spasial. Banyak kilat petir mengikuti tinju besar saat mereka turun dengan liar. Mereka dengan kasar menembak ke arah api lotus. Dalam menghadapi serangan liar dan ganas dari tinju petir yang sangat besar itu, api lotus 3 warna terus berputar perlahan dan banyak bibit api yang samar-samar membawa 3 warna dipancarkan, menghalangi semua petir yang datang. Menghadapi api lotus yang berputar, tinju petir yang sangat besar perlahan menjadi sedikit redup. Pada saat yang sama, ekspresi ketiga tetua menjadi lebih pucat. Kekuatan penghancur dalam teratai api menyebabkan mereka memiliki ketakutan yang menyebar dari dalam jiwa mereka. Kecepatan berputar api lotus 3 warna tiba-tiba menjadi semakin cepat menyebabkan tinju petir semakin meredup. Pada akhirnya tinju itu tiba-tiba bergetar dan banyak garis retakan perlahan menyebar di depan tatapan tercengang. Ketiga tetua itu sebelum akhirnya mengeluarkan suara retakan dan hancur menjadi titik cahaya berwarna perak yang menyebar ke sekitarnya. Di bawah kekuatan formasi besar, serangan habis-habisan ketiga tetua tidak dapat memblokir api lotus 3 warna yang menakutkan. Jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membentuk api lotus 3 warna, secara alami sangat sulit baginya untuk mencapai efek ini. Namun Xiaoyan saat ini telah meminjam kekuatan Tianhuo. Karena itu kekuatan api lotus 3 warna yang dia tunjukkan saat ini juga sangat menakutkan. Tinju petir yang hancur menyebabkan ketiga tetua akhirnya memuntahkan darah. Kejutan di mata mereka menjadi lebih padat. Tidak disangka bahkan dengan kekuatan gabungan dari mereka bertiga, bersama dengan bantuan formasi penjara 9 surgawi, mereka tidak dapat mengalahkan serangan api lotus 3 warna. Cahaya api lotus menjadi jauh lebih redup saat tinju petir hancur. Namun api lotus tidak tersebar begitu saja, namun terus meluncur menjadi seberkas cahaya yang menuju ke arah badai petir di langit. Mata tetua Lei nampak bergetar saat melihat itu. Dia buru-buru mengganti segel tangannya dan beberapa pilar petir yang sangat besar segera muncul ke arah api lotus. Pilar petir dengan kejam menghantam api lotus, namun serangan itu tidak menyebabkan api lotus berhenti sedikit pun. Saat bibit api 3 warna muncul dan langsung menguapkan pilar petir menjadi ketiadaan saat keduanya bertabrakan menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Sementara bibit api naik, sinar cahaya yang dibentuk oleh api lotus dibebankan ke awan petir. Mata tetua Lei segera menyusut saat melihat teratai api menerobos ke dalam awan guntur. Teriakan keras yang mengerikan segera bergema. Bubarkan formasi! Namun sebelum mereka dapat pulih dari teriakannya, bagian dalam awan guntur segera memancarkan ledakan yang menggetarkan jiwa yang bergema di tempat itu. Di saat bersamaan, gelombang api yang sangat besar melonjak dan menyebar dengan dahsyat hingga menghancurkan badai petir. Hancurnya badai petir segera menyebabkan para ahli yang terlibat dalam formasi menderita serangan balik dan memuntahkan darah. Penghalang petir yang menutupi tempat itu juga telah dihancurkan dan beberapa orang yang berdiri di gedung nampak berjatuhan ke tanah. Semua orang di kota Tianbei tanpa sadar menyeka keringat dingin saat mereka mendengar suara jatuh dan muntahan darah dari segala arah. Beberapa percakapan segera muncul di tempat itu. Bahkan 3 tetua dari pavilion petir angin bersama formasi penjara petir tidak bisa menjebaknya. Xiaoyan ini benar-benar terlalu menakutkan. Kemungkinan nama Xiaoyan akan menyebar ke seluruh wilayah utara dalam beberapa hari. Ini sangat menyenangkan, pertempuran besar ini adalah yang paling hebat yang pernah saya lihat. Sepertinya Xiaoyan hampir tidak bisa menemukan lawan di usianya yang sama. Dikabarkan bahwa pavilion petir angin memiliki Feng Xiaoqie, bakat pelatihannya dianggap sangat luar biasa. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Xiaoyan. Tetua Lei dan 2 lainnya di langit nampak terdiam sejenak, sementara seluruh kota mengeluarkan banyak seruan. Wajah mereka akhirnya menjadi pucat, sementara nafas mereka menjadi lamban. Hamburan awan guntur yang kuat sangat berbahaya bagi mereka. Tangan tetua Lei sedikit gemetar, sesaat kemudian dia akhirnya dengan lemah mengucapkan sepatah kata. Mundur. Karena kamu telah memaksaku muncul, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi begitu saja dengan tangan kosong, kata Xiaoyan tersenyum dingin. Matanya mengeras dan kekuatan spiritual yang kuat segera melonjak ke segala arah, sebelum menembus ruang dan dengan keras menghantam 3 tetua yang sudah lelah hingga mereka terhempas dan memuntahkan darah. Ketika mereka dipaksa mundur, cincin penyimpanan di jari mereka juga lenyap. Panatua Feng segera menjadi marah saat melihat cincin penyimpanan mereka lenyap. Dia baru saja akan berteriak dengan marah ketika Panatua Lei dengan wajah suram menghentikannya. Ayo pergi, teriak Panatua Lei.
Kilatan petir melonjak dan ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya saat keluar dari kota Tenbei dan menghilang. Tatapan Xiaoyan yang dingin perlahan beralih ke Hong Tian yang masih bertarung dengan boneka iblis. Niat membunuh di dalam hatinya seketika melonjak. Ia mungkin tidak bisa membunuh 3 tetua, tetapi Hong Tian harus mati. Hong Tian yang tengah bertarung dengan boneka iblis juga merasakan ketiga tetua telah melarikan diri. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. 3 bajingan tua itu, mereka melarikan diri, kata Hong Tian mengutuk di dalam hatinya. Dia baru saja memaksa mundur boneka iblis ketika dia merasakan sepasang mata dingin yang berisi niat membunuh, ditembakkan dari kejauhan. Ekspresi Hong Tian langsung menjadi jauh lebih pucat setelah merasakan niat membunuh di dalam mata itu. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Pada saat ini dia akhirnya mengerti keberadaan menakutkan seperti apa yang telah dia sakiti kali ini. Doci merah yang kuat melonjak keluar dari tubuh Hong Tian dan menyelubunginya saat pedang di tangannya menghantam dengan keras tubuh boneka iblis. Di bawah kekuatan penuh Hong Tian, beberapa bekas luka muncul di permukaan perak tubuh boneka itu. Namun tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Boneka iblis tampaknya sama sekali tidak menyadari luka-luka di tubuhnya saat tinjunya yang kuat membawa ledakan sonik yang akan menghantam tubuh Hong Tian. Hal itu menyebabkan Hong Tian tampak sedikit sengsara saat dia mencoba menghindar. Tatapan Hong Tian melayang ke arah Xiaoyan yang perlahan melangkah di udara kosong. Wajahnya menjadi jauh lebih gelap. Dengan teriakan keras, ia mengayunkan pedangnya dan melempar tinju boneka iblis ke samping. Jurus pedang pemecah api diluncurkan Hong Tian yang menjadi sangat marah karena terus ditekan boneka iblis. Pedang yang diselubungi doci merah dengan kejam menghantam tangan boneka iblis hingga bilah yang tajam memotong setengah inci ke dalamnya, menyebabkan asap putih dipancarkan dari lengan boneka iblis. Mata boneka iblis tetap kosong meski telah mengalami serangan seperti itu. Dia mengabaikan pedang besar di lengannya saat tinjunya terlempar ke depan dan dengan kejam menghantam dada Hong Tian hingga tubuhnya bergetar dan mengambil beberapa langkah mundur. Sebuah suara terdengar ketika Hong Tian baru saja menstabilkan tubuhnya. Karena kamu berani melukai bonekaku, kamu akan mati. Mata Hong Tian segera menyusut saat mendengar suara itu. Tatapannya melihat ke arah di mana Xiaoyan berada, namun hanya melihat bayangan yang perlahan menghilang. Rasa dingin baru saja muncul di hatinya ketika angin yang menakutkan tiba-tiba melesat dari belakangnya dan segera berbalik. Doci di tubuhnya segera melonjak dan menyelubungi pedangnya saat dia dengan kuat mengayunkan pedangnya ke arah bola energi yang besar yang akan menghantamnya. Keduanya berhenti sejenak ketika tangan Hong Tian tiba-tiba bergetar dan bola energi tiba-tiba meledak hingga menguncang Hong Tian. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Xiaoyan, ini adalah dendam antara pavilion denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Aku telah dipaksa untuk menyerang, kata Hong Tian seraya menyeka jejak darah di mulutnya. Apa menurutmu aku akan mempercayaimu? Kata Xiaoyan dengan wajah mengejek. Xiaoyan, Klan Hong memang salah dalam masalah ini. Selama kamu mau, aku dengan senang hati akan mengganti kerugianmu. Kompensasi, kata Xiaoyan menghentikan langkahnya seolah dia tertarik. Hong Tian dengan senang segera mengangguk ketika melihat itu, namun hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Dari apa yang dikatakan Panatuale sebelumnya, kekuatan bocah ini tampaknya berasal dari tubuh spiritual di dalam tubuhnya. Begitu waktunya habis, dia pasti akan kelelahan. Pada saat itu saya akan membunuhnya. Bajingan kecil ini telah menyebabkan Klan Hong menderita kerugian besar. Bocah ini harus mati, pikir Hong Tian. Selama saudara Xiaoyan mau, Klan Hong pasti akan mengerahkan semua upaya jika kita bisa menyelesaikan dendam kita. Kita bahkan mungkin bisa menjadi teman, kata Hong Tian tersenyum. Xiaoyan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Sesaat kemudian dia sedikit mengangguk dan berkata, karena senior Hong memiliki niat seperti itu, kata Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Matanya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Hati Hong Tian tiba-tiba tenggelam saat melihat itu. Namun sebelum dia bisa menghindar, serangan menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia segera mengayunkan pedangnya ke belakang dan menghantam lengan boneka iblis. Namun boneka iblis tidak mundur. Sebaliknya ia melangkah ke depan menarik kedua tangannya dan dengan kuat memeluknya. Hong Tian terkejut ketika tubuhnya tak mampu bergerak di bawah pelukan boneka iblis. Dia dengan cepat berjuang saat doci api merah dengan kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Namun boneka iblis terus menahannya dan benar-benar mengabaikan panasnya doci merah. Aku tidak akan membiarkanmu membunuhku semudah ini, kata Hong Tian yang matanya menunjukkan kegilaan. Xiaoyan tampaknya telah menyadari rencana Hong Tian yang akan menghancurkan diri. Doci di tubuhnya melonjak dan dia bergegas ke depan saat tangannya yang diselimuti api hijau menembus dada Hong Tian. Hong Tian yang berjuang tiba-tiba menjadi kaku. Dia perlahan menundukkan kepalanya dengan susah payah dan melihat tangan api yang menembus dadanya. Kekejaman di matanya belum mencapai puncaknya saat tatapannya mengeras. Xiaoyan tiba-tiba meletakkan tangannya di kepala Hong Tian dan dengan kasar menarik jiwanya. Jiwa Hong Tian baru saja ditarik keluar ketika ia mengeluarkan teriakan ganas. Namun sebelum jiwanya menghancurkan diri sendiri, kekuatan spiritual Xiaoyan dengan keras menghantam jiwanya hingga pingsan. Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok dan memasukkan jiwa Hong Tian ke dalamnya dan menyegelnya. Jiwa dan tubuh dojong bintang 5, hadiahku cukup besar kali ini. Jika bisa mendapatkan inti monster peringkat 7 yang lain, aku akan bisa memperbaiki boneka lain, pikir Xiaoyan.
Pertarungan di langit disaksikan oleh banyak orang di dalam kota Tianbei. Banyak orang menyeka keringat dingin ketika mereka melihat nasib Hong Tian. Klan Hong pada dasarnya sudah tamat. Mereka tak pernah mengira bahwa klan Hong yang pernah mendominasi kota Tianbei pada saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh seorang anak muda. Xiaoyan di langit menyimpan boneka iblis, pandangannya tertuju pada klan Han dan tubuhnya perlahan menghilang dari langit. Han Xie memperhatikan Xiaoyan di langit yang telah menghilang. Wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit cemas. Sayap lucunya baru saja akan mengepak ketika sebuah suara perlahan terdengar di dalam halaman kecil. Sepertinya pavilion petir angin utara tidak akan menggunakan klan Han sebagai sandera di masa depan. Selama klan Han tidak menyebutkan keberadaanku, seharusnya bisa bertahan dengan damai, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul. Han Xie dan Han Yu dengan cepat menoleh ketika mereka mendengar suara Xiaoyan. Hati Han Xie menjadi bersemangat saat dia mengambil 2 langkah ke depan, namun dia sepertinya segera memahami sesuatu. Apakah kamu tidak akan kembali lagi setelah pergi? Kata Han Xie menjadi agak pucat saat dia bertanya. Dia merasakan semacam perasaan tidak stabil dan menyadari bahwa dia mungkin benar-benar mengalami kesulitan bertemu Xiaoyan di masa depan setelah mereka berpisah hari ini. Aku telah menyinggung pavilion petir angin dan tidak ingin masalah hari ini terulang kembali. Ketika aku menjadi lebih kuat, aku akan mengunjungi klan Han, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, terima kasih, klan Han akan mengingat bantuanmu ini, kata Han Yu dengan lembut. Dia melangkah maju dan menarik Han Xie. Senior Han Yu terlalu sopan, aku hanya menyelesaikan masalah yang aku buat, kata Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia melihat wajah Han Xie yang pucat dan menghela napas dalam hatinya. Bantu aku mengucapkan selamat tinggal pada kakak Han Chong dan lainnya. Kamu adalah teman pertama yang aku dapatkan setelah tiba di dataran tengah. Kita akan bertemu lagi, kata Xiaoyan pada Han Xie seraya menangkupkan tangannya. Tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang. Han Xie menyaksikan Xiaoyan yang perlahan menghilang. Dia akhirnya tanpa sadar menerkam kepelukan Han Yu dan mulai menangis. Xiaoyan akhirnya berhenti di kota tulang untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei selama beberapa hari. Apakah masih ingin membeli peta? Kata orang tua di toko saat melihat Xiaoyan masuk. Xiaoyan mengangguk, tatapannya perlahan menyapu toko. Masih, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang ada di toko saya. Harganya 30.000 koin emas, kata orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan peta. Xiaoyan baru saja akan pergi ketika orang tua itu tiba-tiba berteriak. Tunggu Masih, sepertinya Masih terlihat sangat asing. Masih seharusnya bukan orang sini. Apakah Masih kesini juga karena kolam darah surgawi yang ada di pegunungan Mata Surga? Kata orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Kedua nama itu membuat Xiaoyan sedikit terkejut, bukan karena dia asing dengan nama itu, namun karena dia sudah mendengar nama itu lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Dan dia tertarik mengetahui misteri di balik nama itu. Apakah Masih bahkan tidak tahu tentang pegunungan Mata Surga dan kolam darah surgawi? Kata orang tua itu dengan heran. Saya baru tiba di sini. Bisakah Tuan memberitahu saya tentang itu? Kata Xiaoyan seraya melemparkan sekantong koin emas ke dalam toko. Kolam darah surgawi di pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau di dalam gunung berapi akan dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Kolam darah itu hanya bertahan selama 5 hari sebelum benar-benar lenyap. Kata orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Kolam itu dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dohang untuk menerobos kelas Dojong. Setiap 3 tahun, pegunungan Mata Surga akan dipenuhi dengan orang-orang dari wilayah dataran tengah. Kebetulan bulan depan 3 tahun sudah habis. Keesokan harinya nampak Xiaoyan sedang duduk di lantai 2 penginapan sambil menikmati teh. Sementara dia menikmati tehnya, telinganya menyerap semua percakapan di tempat itu. Dikabarkan bahwa pavilion petir angin, pavilion 10.000 pedang, dan faksi kuat lainnya telah mengirim orang kuat mereka untuk menuju pegunungan Mata Surga. Sepertinya mereka akan pergi ke kolam darah surgawi. Sial, dengan adanya orang-orang ini, 10 tempat terbatas akan semakin sedikit. Dikabarkan bahwa ada Nona Feng dari pavilion petir angin yang memiliki bakat pelatihan yang sangat menakutkan. Selain itu ada juga Tang Yin dari pavilion 10.000 pedang yang juga sangat kuat. Dikabarkan Tang Yin, yang dijuluki Pedang Langit, bahkan mampu bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari generasi yang lebih tua. Saya ingin tahu siapa yang akan menang jika Nona Feng dan Tang Yin bertemu dalam pertarungan. Kedua orang itu memang kuat, tapi mereka tampaknya sedikit lebih rendah jika dibandingkan pendatang baru bernama Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Selain itu dia juga terkejut. Tak disangka kolam darah juga memiliki daya pikat bagi pavilion petir angin.
Akan menjadi masalah jika dia akhirnya bertemu dengan mereka. Xiaoyan baru saja berencana untuk pergi ketika sosok berwarna perak perlahan muncul di tempat itu. Suasana menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan sosok perak ini. Aura yang menyebabkan seseorang merasakan tekanan samar-samar merembes keluar dari tubuh sosok itu. Sepertinya sosok itu bukanlah orang biasa. Sulit untuk mengetahui usia dari sosok perak itu. Wajahnya nampak masih muda, tapi rambutnya sudah memutih. Tatapan sosok perak itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum berjalan dan berhenti di samping meja Xiaoyan. "Bolehkah saya mendapatkan kursi ini?" kata sosok perak itu tersenyum. Dia duduk di depan Xiaoyan tanpa menunggu jawaban. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dia melirik pihak lain dengan agak tidak yakin. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Tianhuo yang serius tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan, hati-hati, kekuatan orang ini sangat menakutkan." Xiaoyan terkejut. Mendengar Tianhuo mengucapkan kata-kata seperti itu, jelas bahwa kekuatan pihak lain kemungkinan besar bukan yang bisa dia lawan. Wajah Xiaoyan tanpa ekspresi di permukaannya. "Anda bisa duduk jika Anda mau, namun saya masih memiliki beberapa hal lain dan tidak bisa bertahan lama," kata Xiaoyan. "Kamu tidak takut dengan formasi penjara petir dari 3 tetua? Jangan bilang kalau kamu takut padaku," kata sosok perak tersenyum. Suaranya menjadi lebih keras dan menekan semua kebisingan di tempat itu. Banyak tatapan tertegun segera terlempar pada Xiaoyan. Seruan terdengar di tempat itu. "Orang itu, jangan bilang kalau dia adalah Xiaoyan." Ekspresi Xiaoyan di bawah topi dopeng perlahan menjadi lebih gelap dan serius. Ia menatap sosok perak di depannya saat dia perlahan bertanya, "Beritahu saya nama Anda. Bersembunyi bukanlah sikap orang yang terampil." "Saya tidak bisa dianggap orang yang terampil. Alasan saya datang ke sini terutama untuk menuntut sesuatu darimu," kata pria berjubah perak itu tersenyum. Ada riak petir di cangkirnya saat dia mengangkat tehnya. "Kamu adalah seorang dari pavilion petir angin," kata Xiaoyan terkejut dan tiba-tiba berdiri. "Aku dipanggil Fei Tian, kepala pavilion petir angin utara," kata sosok perak itu tersenyum. Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar itu. Pedang berat segera muncul dan dengan kasar menebas ke arah kepala sosok perak itu dengan cara yang kejam. Fei Tian tersenyum tipis, jarinya dengan lembut dicentikan dan cahaya kilat keluar darinya sebelum bertabrakan dengan pedang berat. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat petir yang menjalar di tangannya. Api hijau melonjak dari tangannya dan bertabrakan dengan cahaya kilat. Sebuah ledakan terdengar dan keduanya menyingkir. "Itu memang api surgawi," gumam Fei Tian saat kejutan melintas di matanya. Xiaoyan dengan cepat menyimpan pedang beratnya setelah serangannya sia-sia. Tubuhnya bergetar dan suara guntur terdengar saat tulang sayapnya mengepak. Akhirnya dia berubah menjadi sosok cahaya yang melesat meninggalkan tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan. Fei Tian tidak segera mengejar saat melihat Xiaoyan melarikan diri. Dia meminum semua anggur dari pocinya sekaligus sebelum perlahan berdiri. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin saat dia melihat ke arah Xiaoyan melarikan diri. "Itu adalah gerakan 3000 petir. Anak kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sepertinya itu memang api surgawi. Aku bahkan belum pernah mendengar seorang yang dapat menggabungkan api surgawi. Ini benar-benar membuka mataku," gumam Fei Tian tersenyum. Dia perlahan melangkah maju dan tubuhnya dengan tenang menghilang. Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dengan kekuatan penuh menyebabkan kecepatannya melaju pada tingkat yang menakutkan. "Bagaimana orang tua itu bisa menemukanku? Aku telah melalui pegunungan hutan yang dalam selama ini. Bagaimana dia bisa menemukanku?" pikir Xiaoyan dengan ragu. Kekuatan orang tua itu setidaknya bintang 8 dojong. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan Tianhuo, akan sulit bagiku untuk menghadapinya, kecuali menggunakan api lotus. Tapi hal itu melelahkanku, kecuali jika benar-benar diperlukan, yang terbaik adalah tidak menggunakannya, pikir Xiaoyan. Pikiran itu melintas ketika sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar. "Aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tubuh Xiaoyan menegang, matanya segera menyusut ketika melihat sosok perak yang telah berdiri di puncak gunung di depannya. "Kecepatan orang tua ini benar-benar menakutkan," kata Xiaoyan menghirup udara dingin. Ekspresinya menjadi serius. "Sepertinya akan ada masalah hari ini. Kamu mungkin memiliki gerakan 3000 petir dan sayap tulang misterius itu. Namun kamu telah memilih lawan yang salah jika kamu ingin bersaing denganku dalam hal kecepatan," kata Fei Tian tersenyum dingin. "Apa yang kamu inginkan?" kata Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam sementara matanya menyapu sekeliling mencari jalan untuk melarikan diri. "Serahkan gulungan 3000 petir ilusi itu padaku. Kamu mungkin telah mengumpulkan keempat gulungan itu, tetapi masih tidak mungkin bagimu untuk mempelajarinya, karenanya sia-sia benda itu ada padamu," kata Fei Tian berbicara dengan suara samar. "Apa kau akan membiarkanku pergi jika aku mengembalikannya padamu?" kata Xiaoyan menyipitkan matanya. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar itu. Dia melangkah maju dan sekejap muncul tak jauh di depan Xiaoyan. "Saya juga tertarik dengan metodemu yang dapat menggabungkan api surgawi.
Aku mungkin akan membiarkanmu pergi jika kamu menyerahkannya padaku, kata Fei-Tian tersenyum dingin. Ekspresi Xiaoyan benar-benar berubah suram saat mendengar itu. Mantra api adalah dukungan terbesarnya. Jika orang itu merebutnya, itu sama dengan mengambil nyawanya. Aku tahu kalau kamu memiliki tubuh spiritual yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Aku bisa merasakannya. Namun tubuh spiritual pada akhirnya hanyalah tubuh spiritual. Jika tidak, mungkin aku harus mundur dulu hari ini, kata Fei-Tian tidak peduli saat melihat ekspresi Xiaoyan yang suram. Kata-kata yang arogan. Jika aku yang dulu berada dalam tubuh yang sebenarnya, apakah kamu berani berdiri di depanku sekarang? Kata Tianhuo yang suaranya tiba-tiba terdengar. Cincin putih di jari Xiaoyan bergetar sedikit sebelum tubuh ilusi Tianhuo perlahan muncul dan menatap Fei-Tian di depannya dan dengan dingin tersenyum. Ekspresi Fei-Tian sedikit berubah. Tatapannya perlahan menyapu Tianhuo di depannya. Orang tua di depannya ini sudah bisa mencapai tingkat seperti itu hanya dengan tubuh spiritualnya. Orang ini pasti adalah ahli pamungkas di kelas Dojun ketika dia masih hidup, pikir Fei-Tian. Seorang pahlawan tidak menyebutkan prestasi lamanya. Terlepas dari betapa hebatnya Anda ketika masih hidup, saat ini Anda hanyalah tubuh spiritual, kata Fei-Tian acuh tak acuh. Xiaoyan, selama kau menyerahkan semuanya, aku akan mengizinkanmu pergi. Tubuh spiritual itu tidak dapat melindungi hidupmu, kata Fei-Tian dengan dingin. Seorang dojong hanya 8 bintang juga berani bertindak begitu sombong di depanku. Xiaoyan, kamu pergi dulu, aku akan menahannya, kata Tianhuo dengan geram. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Tianhuo saat ini memiliki kekuatan yang mirip dengan Fei-Tian. Namun jika dia bertarung dengan tubuh spiritualnya, peluang kemenangannya sangat tipis. Tenang, aku tahu batasanku. Aku hanya akan menahannya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya cara sendiri untuk mengusirnya, kata Tianhuo menyadari kekhawatiran Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak saat mendengarnya sebelum mengangguk. Sayap tulangnya mengepak dengan sekuat tenaga dan sosoknya berubah menjadi cahaya yang dengan liar meluncur ke arah lain. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.